Fajirin and I'm from Biology Education 19. Before we go to our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Well, kalian pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji yang begitu kecil menjadi pohon yang begitu besar? Nah, kita di sini akan membahas kenapa sih kok bisa itu terjadi? Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Apakah kalian ada yang tahu? Ya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, baik volume, massa, tinggi, panjang, yang secara permanen dan bersifat irreversible atau tidak bisa balik lagi. Nah, dalam proses ini itu bersifat kuantitatif atau bisa dinyatakan dengan bilangan, satuan bilangan. Nah, dia itu bisa diukur ya, karena kan dia kan pertambahan ukuran ya, ukuran semakin memanjang. Jadi tumbuhan jika semakin memanjang, dia akan bisa diukur. Nah, yang kedua yaitu perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan suatu organ. Nah, proses ini itu bersifat kualitatif atau dia tidak bisa dinyatakan dengan satuan bilangan. Nah, contohnya yaitu tumbuhan dinyatakan sudah dewasa itu apabila dia mampu berbunga, kemudian dia mampu berbuah. Seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan itu. Nah, faktor ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama dulu ya, yaitu faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini ada dua, yaitu gen dan juga hormon. Nah, gen ini itu substansi pengatur sifat-sifat yang diturunkan dari induknya. Nah, kalau induknya bersifat asam manis, ya kemungkinan keturunannya nanti akan bersifat asam manis juga, kecuali kalau disilang dengan yang besar, dia akan bersifat asam manis dan besar, seperti itu. Kalau dia nggak disilang, kemungkinan besar dia akan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Nah, yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Nah, di sini tuh banyak sekali ya hormon pada pertumbuhan, yaitu ada hormon giberelin, hormon absisat, gas etilen, hormon asam traumalin, dan kalin. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu ada hormon giberelin. Di mana sih letaknya? Yaitu dia tuh ada di meristem apikal tunas, embrio, akar atau daun muda. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Yaitu untuk mendorong perkembangan biji, kuncup, bunga, dan buah. Dia juga untuk merangsang pemanjangan batang dan juga berperan dalam diferensiasi akar. Nah, yang kedua yaitu asam absisat atau ABA. Nah, ini letaknya itu di daun, batang, dan juga buah yang hijau. Nah, fungsinya itu untuk menghambat pertumbuhan saat terjadi kondisi yang buruk. Nah, dia juga berfungsi merangsang penutupan stomata saat kekeringan. Nah, ini fungsi dari asam absisat ya. Nah, yang ketiga yaitu ada gas etilen. Di sini dia terletak pada jaringan buah yang yang udah matang ya. Itu juga terdapat di nodus atau buku batang dan juga terletak di daun yang sudah tua. Nah, fungsinya itu dia berperan dalam pematangan buah. Nah, ini yang berfungsi kalau buah udah mau matang atau masak. Nah, gas etilen inilah yang hormon ini yang berfungsi, yaitu yang kedua juga meningkatkan penuaan pada daun bunga. Tidak juga untuk absisi pada beberapa bagian tumbuhan. Yang keempat yaitu asam traumalin. Ini letaknya pada tumbuhan yang rusak ya. Nah, dia itu
yang terjadi luka gitu loh, tumbuhan yang mempunyai luka. Nah, ini asam praumalin, hormon ini yang memperbaiki bagian tubuh tumbuhan yang rusak atau terdapat luka. Yang terakhir yaitu ada kalin. Nah, letak organ ini tuh pada organ tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, dan bunga. Nah, fungsinya itu berperan dalam pembentukan akar, rizokalin, juga pada batang, pembentukan batang atau kaulokalin, daun atau yang dinamakan dengan fitokalin, dan bunga atau yang dinamakan antokalin. Nah, seperti itu. Hormon pada tumbuhan juga banyak ya, nggak hanya ini, ada yang lain, bisa dicari ya. Oke. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan yang internal. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Ada apa aja sih? Yaitu yang pertama ada faktor cahaya. Nah, cahaya ini dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu ada suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yaitu suhu optimum. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nah, nutrisi itu sendiri adalah sumber materi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Nah, pada nutrisi ini ada dua, yaitu makronutrien dan ada mikronutrien. Nah, makronutrien itu yang dibutuhkan dalam banyak ya, dalam ukuran banyak, yaitu ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mikronutrien, contohnya seperti kalium, zat besi, klor, kalsium, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kelembapan. Nah, tanah dan udara itu berpengaruh baik bagi tumbuhan karena kondisi yang lembab itu menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit diuapkan. Nah, kondisi ini itu mendukung aktivitas pemanjatan sel. Nah, yang terakhir itu ada pH. pH juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan tumbuhan. Nah, setelah kita mempelajari tadi faktor-faktor pertumbuhan, nah, now we're going to perkecambahan. Nah, awal dari tumbuhan tumbuh itu awalnya dari perkecambahan ini ya. Nah, itu di perkecambahan ini tuh diawali dengan proses imbibisi. Apakah ada yang tahu apa itu proses imbibisi? Yaitu ya peristiwa masuknya air ke dalam kecambah untuk memacu fitohormon aktif bekerja. Nah, apa sih itu fitohormon? Itu hormon yang bekerja pada proses imbibisi ini ya. Itu adalah proses imbibisi, yaitu air tuh masuk ke dalam kecambah untuk memacu hormonnya itu aktif bekerja. Selanjutnya yaitu tipe perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan ini ada dua tipe, yaitu yang pertama epigeal dan kedua yaitu hipogeal. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, bisa kita lihat pada gambar ini tuh yang epigeal dulu ya. Nah, di epigeal ini kotyledon naik ke atas permukaan tanah. Nah, bisa dilihat ini adalah kotyledonnya. Nah, dia itu berada di permukaan tanah, dia naik ke atas gitu. Itu adalah tipe perkecambahan epigeal. Sedangkan yang hipogeal itu kotyledonnya tetap di dalam tanah. Bisa kita lihat di sini, yaitu ini kotyledonnya dia itu tetap di dalam tanah. Nah, untuk contohnya untuk epigeal itu ada kacang hijau, kedelai, dan tomat dan lain-lain. Dan untuk yang hipogeal ini ada kacang tanah dan juga jagung dan padi. Nah, itu ya. Ini bisa dilihat gambarnya, perbedaannya di sini. Oke. Seperti itu. Nah, untuk yang next yaitu
ini kita membahas tentang pertumbuhan. Tadi kan udah ya tentang perkecambahan. Nah, setelah perkecambahan ini yaitu adalah pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan ini ada dua, yaitu yang pertama ada pertumbuhan primer dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertama kita bahas pertumbuhan primer dulu ya. Nah, pertumbuhan primer itu apa sih? Yaitu pertumbuhannya akar dan batang yang bertambah panjang. Nah, kalau panjang itu berarti ke atas ya, dia bertambah tinggi, bertambah panjang. Nah, pertumbuhan primer ini disebabkan oleh apa sih? Yaitu disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang selalu membelah. Nah, letaknya itu di mana? Di ujung batang dan di ujung akar. Nah, kalau dia batang berarti dia itu ke atas, kalau akar berarti ke bawah. Pokoknya dia bertambah panjang seperti itu. Nah, ini di gambarnya ada gambar meristem apikal batang. Nah, ini ada beberapa zona ya, yaitu ini letaknya di atas meristem, tiga kan batang ya, ada zona pembelahan, zona pemanjangan, diferensi, dan zona permanen, jaringan permanen. Nah, itu berarti dia akan bertambah panjang seperti itu. Nah, ini ada pertumbuhan primer lanjutannya ya, tadi itu ada pertumbuhan pada ujung akar. Nah, ini ada tiga daerah ya seperti tadi. Nah, daerah ini tuh di mana aja sih? Nah, pertama ada daerah pembelahan. Nah, pembelahan sel ini di sini ya, yaitu terdapat di ujung akar. Nah, di ujung akar dan dilindungi oleh tudung akar. Nah, yang kedua yaitu ada daerah pemanjangan di sini ya, pemanjangannya yaitu di mana daerah ini sel-sel pada daerah ini mengalami penambahan volume. Yang ketiga yaitu ada daerah diferensiasi di mana sel-sel yang akan berdiferensiasi ini akan membentuk jaringan yang lain seperti itu. Nah, untuk next yaitu tadi udah membahas pertumbuhan sekunder. Nah, ini selanjutnya yaitu pertumbuhan tadi kan pertumbuhan primer ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu gimana sih? Itu pertumbuhan akar dan batang itu semakin bertambah besar atau dia melebar. Nah, perbedaannya tadi kalau primer itu dia bertambah panjang, kalau sekunder itu bertambah lebar. Nah, ini disebabkan oleh apa sih? Yaitu disebabkan oleh aktivitas kambium. Tadi kan kalau primer itu disebabkan oleh meristem apikal ya, aktivitas meristem apikal. Kalau di sekunder itu disebabkan oleh aktivitas kambium. Nah, ini adalah gambar dari kambiumnya ya di sini. Nah, disinilah letaknya, di sini loh. Nah, ini. Nah, itu adalah letaknya pertumbuhan sekunder. Seperti itu, dia akan bertambah besar, dia akan bertambah melebar seperti itu. Untuk nextnya, tadi kan udah membahas tentang perkecambahan, setelah itu pertumbuhan-tumbuhan. Nah, yang ketiga inilah kita membahas tentang perkembangan tumbuhan. Gimana sih tumbuhan itu berkembang? Nah, tumbuhan itu dikatakan berkembang ketika sudah matang sel-sel kelaminnya. Nah, kalau dia udah matang sel-sel kelamin ini, nah tumbuhan itu akan berbunga. Nah, kalau dia udah matang dia akan menghasilkan bunga. Kemudian kalau sudah berbunga dia akan menghasilkan yang namanya buah. Nah, dia akan berbuah seperti itu. Itulah namanya perkembangan tumbuhan. Dia sudah berkembang, sudah matang sel-sel kelaminnya, makanya tumbuhan itu akan berbunga kemudian menghasilkan buah seperti itu. Terus selanjutnya sudah ya. Nah, itu materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Okay, before we close our lesson today, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for your attention and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.